suivant. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kembali lagi di Sepekan Arsenal. Maaf ya, beberapa minggu terakhir ini saya tidak terlalu banyak upload video. Seminggu mungkin cuma 2 video, karena ya ada kesibukan lain ya. Ya, tapi ini ya kita seperti biasa ya, setiap hari Sabtu ada Sepekan Arsenal. Dan ya, minggu ini juga tidak terlalu banyak berita ya, tapi ya kita mulai saja ya untuk berita kali ini. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Spanyol ya sebagai juara Euro, dan juga kepada Argentina sebagai juara Copa America ya. Dan di sini kita harus kasih selamat juga kepada David Raya ya sebagai salah satu pemain, walaupun tidak terlalu banyak turun nggak sih ya, sebagai salah satu pemain yang turut serta sebagai tim yang ikut turun di timnas Spanyol dalam kejuaraan Euro ini ya. Sekali lagi selamat kepada Spanyol dan Argentina ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai untuk Sepekan Arsenal kita ya. Ya, ini kita mulai dengan berita ringan ya. Ini adalah Cesc Fabregas yang ditunjuk sebagai manajer dari tim Serie A yang baru saja promosi ya, ini ya, Como. Jadi ini Fabregas memulai debut kemanajerannya ya. Ya, kita doakan aja semoga sukses. Sebagai mantan pemain Arsenal juga ya, yang ya salah satu pemain yang pernah saya menjadi fansnya gitu ya, Fabregas ini midfield yang sangat luar biasa, pindah dari berbagai macam klub juga selama karir bermainnya. Ya, sekali lagi selamat kepada Fabregas dalam posisi barunya. Semoga sukses dan ya semoga selalu dilimpahi berkah ya. Oke, next untuk berita selanjutnya ini untuk Arsenal ya, sudah secara resmi mengumumkan jersey away-nya yang terinspirasi dari kesenian Afrika ya. Jadi ya ini sudah beberapa kali dibocorkan juga sebenarnya ya, ini untuk jersey away-nya. Cuman ya ini sudah diumumkan secara resmi, ini dengan warna-warna Afrika ya, hitam, hijau, dan merah. Dan juga ada unsur-unsur batik batik Afrika tapi ya, jadi bukan batik Indonesia gitu ya. Jadi ini kalau saya ngomong batik sih ya, soalnya ya karena motif-motifnya ini ya, kalau di kita mungkin lebih cocok kita ngomong batik ya, tapi batik Afrika tadi ya. Ya, mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk membeli jersey away ini. Ya, menurut saya cukup keren ya untuk jersey away ini. Ya, kita lihat nanti bagaimana penampilan Arsenal dengan jersey away yang baru ini. Apakah sehebat sewaktu memakai jersey kodok beracun kita ya. Oke, itu next untuk berita berikutnya. Ya, ini skuad Arsenal ya sudah dilaporkan kembali berlatih penuh. Saat ini sudah ada 11 pemain ya yang dikabarkan sudah kembali berlatih. Ini adalah Ben White, Eddie Nketiah, Emil Smith Rowe, Fabio Vieira, Gabriel Jesus, Jurrien Timber, Karl Hein, Reiss Nelson, Takehiro Tomiyasu, dan Thomas Partey ya. Itu juga bersama dengan Martin Odegaard. Ya, ini pemain-pemain yang sudah kembali berlatih. Yang pasti juga ini pemain-pemain yang ikut turut bermain dalam Euro dan Copa America. Ini akan turunnya nanti ikut turut berlatihnya lebih belakangan ya. Jadi ini tadi 11 pemain tadi adalah pemain-pemain yang tidak terlibat sama sekali dalam Euro dan Copa America. Yang pasti ini untuk Aaron Ramsdale, Bukayo Saka, David Raya, Declan Rice ya, ini diperkirakan sekitar masih 3 minggu lagi untuk ikut turut berlatih. Jadi kemungkinan besar tidak ikut juga dalam tur pramusim ya ke Amerika Serikat, karena mereka baru balik sekitar Agustus tanggal 5
Ini kenapa? Karena ya diberi kesempatan untuk beristirahat ya para pemain-pemain ini, karena mereka mencapai final juga gitu ya. Jadi ya ini sudah kembali berlatih untuk bersiap untuk nanti tur ke Amerika ya, untuk tur pramusim. Oke, berikutnya ya ini dari barusan juga ya. Ini dari siapa? Dari Fabrizio Romano ya, ini memberitakan bahwa Cido Obi Martin masih belum menentukan pilihan dia mau kemana ya, masih membuka opsi, bisa mau kemana-mana. Bahkan untuk link yang terbaru ini ada dihubung-hubungkan dengan Manchester United juga yang tertarik untuk merekrut Cido Obi Martin. Dari Arsenal sudah berusaha dengan yang terbaik untuk mengikat Cido Obi Martin dengan kontrak yang bisa diberikan, namun dari pemainnya sendiri sampai saat ini masih belum memutuskan dia mau kemana dan masih membuka pilihan. Jadi dari pihak Arsenal merasa bahwa ya Cido Obi Martin ini sepertinya sudah ingin keluar dari Arsenal ya. Jadi sudah diberikan penawaran yang terbaik dan sampai saat ini masih belum memutuskan. Jadi dari pihak Arsenal sendiri bersiap untuk Cido Obi Martin untuk keluar gitu ya. Ya kita lihat nanti juga perkembangannya bagaimana, pilihan yang dia lakukan nanti gimana. Cuman sampai saat ini ya ini Cido Obi Martin masih belum ada pilihan yang ditentukan. Oke, ya. Berikutnya, nah ini untuk Emil Smith Rowe ya. Arsenal juga baru saja beberapa hari, sekitar 4-5 hari yang lalu ya, ini menolak penawaran yang dikabarkan ini ada di sekitar 30 juta pound sterling untuk Emil Smith Rowe dari Fulham. Dan dikabarkan ini Fulham dan Crystal Palace ya, ini bersiap untuk memberikan penawaran yang lebih bagus gitu. Dan Crystal Palace ini dikabarkan bersiap untuk secara serius ini menyaingi Fulham gitu ya, untuk merekrut Emil Smith Rowe. Smith Rowe sendiri sekitar beberapa minggu yang lalu yang mengatakan dia masih ingin tetap berada di Arsenal, tapi memang waktu bermain yang bisa diberikan oleh Arsenal tidak akan banyak gitu ya. Jadi kalau dia stay di Arsenal kemungkinan besar waktu bermainnya tidak akan banyak. Jadi ya sepertinya kalau memang ingin melanjutkan karirnya harus keluar dari Arsenal ya. Ini sesuatu yang mungkin buat kita para fans sangat mengecewakan, tapi ya memang itulah apa adanya gitu ya. Kita tunggu juga penawarannya nanti bagaimana, dan kita lihat apakah nanti Smith Rowe akan berseragam Crystal Palace atau Fulham, atau masih tetap akan berseragam Arsenal. Ya kita tunggu kelanjutannya ya. Oke, berikutnya ya ini berita yang ya menurut saya mengecewakan ya. Jadi transfer Riccardo Calafiori ini mengalami halangan besar nih saat ini ya. Bahkan dari manajemen Bologna ini sudah memerintahkan Calafiori untuk kembali berlatih bersama tim ya, karena negosiasi masih tidak menemukan jalan temu antara Arsenal dan Bologna. Bologna ini secara masih kekeh lah ya kalau dibilang, itu ingin punya nilai ingin nilai transfernya itu ada di kisaran 42 juta pound sterling. Arsenal sendiri ini merasa bahwa nilainya ini ada di sekitar 35-an gitu ya. Jadi masih ada perbedaan yang cukup jauh gitu ya, sekitar 7 juta pound sterling. Di beritanya sih antara 7 sampai 8 juta pound sterling ya. Ini selisih dari nilai yang diinginkan oleh Arsenal dan nilai yang diinginkan oleh Bologna. Ya, jadi sama-sama masih kekeh. Arsenal merasa bahwa 35 juta pound sterling itu adalah nilai yang fair untuk Calafiori, karena memang itu sudah lebih lah ya dibanding nilai Calafiori sebelum Euro. Jadi sebelum Euro diperkirakan nilainya Calafiori ini sekitar 30 juta pound sterling. Jadi
Arsenal merasa keberatan tiba-tiba kok setelah Euro naiknya sampai lebih dari 10 juta pound sterling gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut Arsenal terlalu terlalu di markup lah gitu. Tapi dari Bolonya sendiri ini merasa bahwa harus tinggi. Kenapa? Karena nanti mereka harus bagi dengan Basel ya. Jadi Bolonya ini punya klausul penjualan lanjutan ya, sell on clause dengan Basel, di mana nilainya diperkirakan sekitar 50% gitu. Jadi Bolonya supaya bisa mendapatkan bisa mendapatkan nilai transfer yang bagus, ini merasa bahwa mereka harus jualnya ini ya di kisaran 43 juta pound sterling ini gitu ya. Jadi ya masih ada selisih yang cukup besar antara yang diinginkan oleh Bolonya dan apa yang siap dibayarkan oleh Arsenal gitu. Jadi tadi Bolonya pengennya 42 juta itu adalah nilai transfer yang yang sudah pasti gitu ya. Arsenal pengennya itu sudah termasuk add-on gitu ya. Jadi untuk nilai pastinya sekitar 35 jutaan gitu. Ya itulah kabar terbaru. Jadi ya saat ini mengalami halangan dan tertunda ya, dan ini tadi tertundanya sudah sampai pada posisi di mana Bolonya memerintahkan Calafiori untuk kembali berlatih bersama tim Bolonya. Ya sekali lagi kita tunggu perkembangannya gimana, apakah Arsenal akan menyerah untuk pendekatannya atau mau membayar memang sesuai nilai yang diminta oleh Bolonya. Ya kita tunggu lah ya ini perkembangannya. Semoga juga cepat beres lah ya ini untuk Calafiori. Ya teman-teman, itu aja berita Arsenal seminggu ini. Nggak terlalu banyak berita ya, jadi memang agak sepi beritanya untuk minggu ini. Kita lihat perkembangannya minggu depan ya, apakah ada berita-berita baru. Banyak sih rumor-rumor seperti Arsenal kembali tertarik dengan Nico Williams, lalu ada juga untuk Dani Olmo. Juga saya sempat bikin video kemarin ya tentang Mikel Merino, tapi ya ini semua sebenarnya masih dalam rumor lah ya. Tapi kalau kita lihat dari rumor-rumor tersebut, lebih banyak ini Arsenal ini sepertinya ingin merombak sisi kiri gitu ya. Oke, itu aja sih untuk berita kita minggu ini. Teman-teman, channel saya ini adalah fans channel untuk Arsenal. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya, sehingga setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat reminder dari YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di berita kita di video kita berikutnya.